Bismillahirrahmanirrahim. Dolam tu sunnataman ahya dolama ila inistakat kodama durromin waromi. Jadi sing gandengan iki telung bed iku telung nadhoman tapi jajal siji sik ae. Engko sak jam ya wis ngono lho. Para rawuh, para pamirsa sedaya, niki kala wingi wonten salah satu keluarga dari anggota kita, yaitu Bapak Kiai Dr. Munir, istrinya meninggal. Bu sapa Faridatin Nikmah ten Bojonegoro. Mugi-mugi diparingi padang dalane, mugi-mugi diampuni segala dosanya dan mendapatkan nanti syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang ditinggalkan semoga mendapatkan ketabahan, kesabaran, tetap iman lan Islamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Terus hari ini kan tanggal 1 Oktober. Itu hari kesaktian Pancasila. Ya, semoga bangsa Indonesia selamat dari perpecahan. Dengan Pancasila itu juga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang utuh, bangsa yang punya masa depan yang baik. Kita hadiah Fatihah untuk para leluhur kita, untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk negara Republik Indonesia dari semacam penjajahan, baik penjajahan fisik maupun penjajahan spiritual, penjajahan ekonomi, penjajahan sosial, dan juga penjajahan peradaban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dolam tu sunnataman ahya dolama ila inistakat qadama hudurra min waromi. Bismillahirrahmanirrahim. Dolam tungan yaya ingsun. Dolam tungan yaya ingsun. Sunataman ing tindakane wong kang sunataman tindakane wong ahya kang ngurip-ngurip sapa siman adzalama ing peteng. Jadi ini makna dzalam itu, ya makna dzalam itu termasuk masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu terkait dengan kita melakukan sesuatu tapi kita melupakan sesuatu itu, bahwa sesuatu itu baik tapi kita melupakan kebaikan itu untuk kita lakukan. Makanya kemarin terkait dengan kita memerintahkan kepada seseorang tapi kita tidak mau melakukan sendiri. Kita berbicara tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Bicaranya bagus tapi perilaku kita itu tidak bagus. Itulah yang kemudian kita beristighfar kepada Allah. Nah, sekarang ini juga sama. Dolam tu dolim ingsun. Sunataman ing lakune wong ahya. Sing ngurip-ngurip adzalama ingkang peteng. Sapa sebenarnya yang dimaksud dolam tu sunataman? Jadi man di sini adalah Rasulullah. Jadi dolam tu sunataman, tingkah lakune seseorang, ya wong yang sesungguhnya perilaku itu menjadikan seseorang itu baik, seseorang itu bisa ketemu dalane, baik dalan urip maupun dalan mati. Aja sampai sampean ketemu dalan mati,
wah dalan urip iku gua garba gitu ya. Itu bukan dalan urip itu ya. Itu dalan kehidupan memang itu ya. Tapi nanti jalan mati, nanti jangan sampai kita lupa jalan mati. Istilah orang Jawa itu apa? Ojo lali paraning dumadi, apa istilahnya? Sangkan paraning dumadi, itu ojo lali. Makanya kalau orang Jawa itu kalau sesuatu itu biasanya menggunakan istilah gawe omah, gawe tempat peribadatan itu ya. Itu mesti menggunakan 3 trap. 3 trap itu sesungguhnya itu terkait dengan sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal, bagaimana kita itu hidup, dan kemana kita akan mati. Makanya trap-trap itu telui. Itu zaman jauh sebelum ada Islam itu sudah 3. Misalkan wujudnya candi itu berarti trap telu. Mbah Jito yang sering ndelok candi itu loh. Kan Mbah Jito kan koncone watu gitu loh. Itu mesti 3, trap 3. Seingelingku ngono Mbah, trap telu ya. Trap 3. Lah, masjid yang didirikan oleh orang Jawa dulu, misalkan Masjid Demak itu juga 3 trap. 3 trap. Jadi trap itu apa? 3 trap itu. 1 sangkan ya. Sangkan itu apa? Asal usul. Jadi kita nggak boleh lupa dengan asal usul manusia. Asal usul manusia itu apa? Nah, terus makanya nek wong Jawa ki enek telu, siji. Kapan hari sudah saya jelaskan. Mijil, terus nglakoni kewajiban. Ya, kemudian istilahnya itu mati. Ya, telu itu ya, 3 trap itu. Jadi orang itu tidak boleh melupakan 3 hal. Urip, jadi lahir, ngelakoni kewajiban, hidup itu ya. Kemudian menjelang kematian. Yang oleh Sunan Bonang itu disebut sebagai apa? Apa? Nyanyian apa? Ono lagu mijil. Ono Nah, ada nanti Mas Kumambang gitu ya. Itu lagunya sing suaranya apik jane iso belajar iku. Yang terakhir adalah berpucung dipocong ngono kemudian apa kuwi? Pucung terakhir ya, dipocong terakhir. Megatro ya, Megatro terus pucung. Pucung terakhir Mbak ya. Jadi megatro pucung. Megatro itu ya pedote megate roh itu pedot. Nah, maka sesungguhnya orang hidup itu sesungguhnya hanya melaksanakan kewajiban. Kewajibannya wong urip iku apa? Tergantung dari takdirnya apa. Ya, takdirnya apa? Kalau dia itu takdirnya itu menjadi guru, ya sing kewajibannya ya guru kuwi. Ojo tolah-toleh. Guru nyambi blate itu ya. Nah, itu sing enggak oleh. Nah, guru sambil blante itu enggak oleh. Kalau dia itu misalkan kehidupannya itu tugasnya itu adalah dagang, ya sudah dagang saja. Gak usah neng politik gitu loh. Karena itu tugas itu satu. Udah jalankan saja tugasnya. Karena orang hidup itu lahir, mijil, sangkan itu ya. Terus paraning itu berarti kan dia kan harus kemana-mana itu ya. Mencari yang pas itu apa? Yang pas itu apa dalam kewajiban itu. Maka orang hidup itu di dunia ini hanya bertugas menjalankan kewajibannya. Kelakoni kewajibannya apa? Cukup. Ya, ngelakoni kewajibannya. Nah, saya misalkan dia ahli dalam bidang teknologi, ya sudah teknologi itu diteruskan. Ya, satu persatu.
Ojo istilahnya itu ojo rubuh-rubuh gedang. Istilah wong Jawa kan ojo rubuh-rubuh gedang. Paham Ali? Rubuh-rubuh gedang paham? Gak tahu ya? Ya jangan tanya orang Sunda, karena kalau orang Jawa juga nggak tahu. Karena kalau di Sunda itu gedang di sini itu di Sunda namanya kates. Kates itu gedang. Jadi kalau di Jawa Tengah gandul, di Sunda itu namanya kates. Iya, bukan ya? Gedang itu Jawa Tengah, Jawa Timur podo sama pisang gitu ya. Di Sunda namanya kates itu ya. Di sana kates itu apa? Gedang. Jadi dibalik ya. Ya makanya orang Jawa karo wong Sunda susah rabine mergane kewalik-walik mau kuwi. Gedang domong nih kates, kates domong nih gedang gitu loh. Makanya Didin nggak mau nikah dengan orang Jawa, sebab nanti keliru. Katese bojone dianggap gedange. Ali nggak paham. Mosok katese dianggap gedange itu loh. Padahal gedang iku asik neneng kene gedang iku wek Didin itu loh. Katese wek bojone itu loh. Nanti kalau orang Sunda sama orang Jawa kan kebalik-balik. Mas minta gedangnya, nanti dikasih kates itu loh. Minta katesnya dikasih gedang gitu loh. Nah, karena itu sama juga apa jenenge wes bahasa Sundanya apa, Din? Atos ya. Atos kan wes ya. Atos. Atos sih hati-hati. Nenek, padahal di sini atos itu hati-hati. Di Sunda atos iku wis. Jadi ya monggo numpak motor sing hati-hati ya, langsung dibalik nih. Pinjam motor orang sini bilang sing atos-atos ya. Nanti langsung dikembalikan sama Didin itu loh. Karena atos-atos wis kon balik nih loh. Wis ya wis. Atos-atos. Atos Mas itu ya. Atos apa mencet atau atos itu loh. Di sini atos itu keras itu. Nah, makanya orang hidup itu 3 trap tadi itu. Nah, kemudian ketika sudah Islam ya 3 trap itu bermakna apa? Bermakna falsafah. Orang Jawa itu falsafah hidup. Dalam Islam juga sama, falsafah hidup. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu hadis yang terkait dengan mal iman, mal Islam, mal ihsan. Jadi 3 trap itu iman, Islam, ihsan. Tiga hal ini yang sebetulnya sama di Jawa juga ada 3 trap. Karena itu kalau kita perpaduan antara dengan Jawa itu ya sama-sama 3 trap. Jadi di dalam orang Jawa itu tempat beribadahnya itu 3 trap, termasuk candi-candi itu. Kemudian di masjidnya orang Jawa pada waktu itu ya 3 trap. Jadi kalau ada masjid sekarang itu seperti bentuk kubah kemudian lurus begini, itu sesungguhnya sudah kehilangan kejawaannya. Sesungguhnya itu sudah menggunakan model bukan model Eropa, bukan model apa, bukan model Arab. Arab juga nggak ada. Zaman dulu masjid itu nggak ada kubahnya. Bukan Persia, tapi Andalusia. Berarti kan Spanyol. Itu model Eropa. Kubah itu loh model Eropa. Makanya kalau saya melihat ya, di Eropa gereja itu juga ada kubahnya loh. Nah, ada kubahnya itu gereja. Baru kemudian yang namanya masjid itu ada menara. Ya, menara. Itu adalah model Persia. Menara itu Persia. Dinamakan dengan menara itu ceritanya orang-orang Persia zaman dulu itu kan agamanya apa? Zoroaster atau yang disebut sebagai kita menyebutnya Majusi. Majusi menyembah apa? Menyembah dewa api. Lah, dulu dewa api itu ada semacam api abadi
supaya banyak orang melihat, ditaruh di atas, dibuatlah yang namanya cagak dhuwur ngono lho. Cagak dhuwur. Lah, cerobong lah. Di atasnya itu ada tempat untuk menaruh apinya. Makanya menara itu dari kata-kata narun. Kemudian manarotun. Artinya tempat api, manarotun. Ya, isim makan. Tempat api, tempat perapian. Nah, ketika Islam datang ke Persia, ini kok bagus ya, digunakan bisa untuk adzan. Kalau dulu adzan itu nggak di menara, zaman Nabi itu adzannya itu naik. Wah, bukit-bukit ndi wong gak eneng pas neng nggon Masjid Madinah kan bukan bukit. Ya menek wit-witan. Jadi menek kurma. Jadi sahabat Bilal itu menek kurma. Karena masjidnya itu kan nggak ada seperti sekarang, masjid zaman Nabi itu adalah sebuah lapangan itu ya. Yang kemudian lapangan itu cuma dikasih payon itu ya. Kalau apa yang payon itu ning kene? Kanopi. Apa kaya kanopi ngono kuwi. Tapi dari atap dari daun pelepah kurma. Ya piye nek arep munggah ning masjid? Gak enak munggah masjid. Karena bangunan waktu itu yang ada sampai atas itu yang pakai batu, itu hanya Ka'bah di sana itu. Tapi untuk masjidnya seperti itu, makanya kemudian itulah digunakan oleh orang-orang Islam sebagai tempat untuk adzan. Lah zaman dulu akhirnya yang biasanya digunakan untuk api, akhirnya itu digunakan untuk muadzin. Zaman dhisik muadzin itu yo menek menara ngono kuwi ke atas. Saya kan gak usah menek. Cukup diwakili sama toa itu loh, sama toa. Wis gak wong sektine, zaman dhisik kan sekti-sekti itu loh. Jadi wong adzan zaman semono kuwi menek nang nggon wit kurma sing paling dhuwur. Dadi adzane nang kono, sorone semono kuwi. Makanya sahabat Bilal itu luar biasa. Yang tukang adzan Masjid Nabawi awal-awal itu kan sahabat Bilal itu loh, yang bersama Nabi itu. Nah, karenanya kemudian terjadilah namanya asimilasi budaya, dan itu nggak ada masalah itu ya. Berarti menara itu bid'ah enggak? Yo bid'ah. Oh, zaman Nabi nggak enak kok. Makanya nek arep nek Allah mega bid'ah masjid itu ojo dikai menara. Iya wit kurma ae ngono lho. Utawa zaman saiki gawe pring lho, penek pring itu loh. Itu enggak bid'ah itu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang selalu mengatakan bid'ah itu dolalah kabeh wa kullu dolalatin finnar itu ya mbok mikir itu loh. Harus mikir itu ya. Itu bid'ah zaman Nabi enggak ada. Zaman sahabat juga belum ada. Yang ada adalah ya memang pakai itu ya. Ya enggak ada pengeras suara, enggak ada. Menara juga karena menara itu tradisi dari orang-orang Persia. Jadi kubahnya itu tradisi dari Spanyol, Andalusia itu ya. Berarti kan itu kan kalau kita jujur saja itu ya, itu kan meniru apa? Meniru Al-Kanisah. Kanisah itu apa? Gereja atau katedral itu ya. Katedral ya. Katedral ya. Katedral. Ya, katedral itu niru itu sebetulnya. Lah, yang paling pas itu ya sebetulnya yo Jawa, yo asli Islam, itu Masjid Demak itu gitu loh. Yang sekarang oleh Masjid UIN kan juga 3 trap itu loh. Itu yang Islami gitu loh. Jangan pakai apa kuwi? Kubah. Nah iso ya, ya. Tapi itu simbol saja. Jadi itu jangan kemudian dianggap sebagai harus pakai seperti itu, enggak. Bukan, dan tidak berarti bahwa pakai menara itu sama dengan Majusi. Kemudian pakai pakai kubah sama dengan ya Nasrani. Itu enggak begitu gitu ya, enggak begitu. Tapi itulah salah satu perkembangan ilmu arsitektur begitu itu. Jadi perkembangan ilmu arsitektur. Karenanya
sama juga sebetulnya model arsitektur yang seperti kita itu gitu ya. Orang bilang misalkan ini ya model jendela yang melungker ngono kuwi. Atau masjid kita itu bukan model Arab. Di Arab nggak ada yang begini itu. Jadi simbol masjid begini itu ya, itu bukan simbol Arab. Itu simbol Nasrani sebetulnya. Makanya digunakan di Eropa, di Romawi, di Spanyol itu menggunakan ini. Makanya kayak begini ini model apa? Orang bilang model Spanyol itu loh. Model Spanyol. Nah saiki omah yo api-api. Omah api-api pokoknya yang kota-kota besar itu model api-api. Api model ngene ya Spanyol kabeh. Omongane nggon pejabat itu ya, itu mesti model Spanyol. Maksudnya danane separuh nyolong gitu loh. Makanya omahnya kan api-api gitu ya, omahnya kan api-api. Separuh nyolong gitu ya. Ya, nah ini separuh hibah ini, hibah mertua itu loh. Nah, karena itu semuanya, maka kita zalim kalau kemudian kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, yang diikuti oleh Kanjeng Nabi itu bukan hal-hal yang bersifat enak. Selama ini kita kan memahami sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Ya sama dengan nikah double, poligami itu nama sunnah Nabi. Kemudian apa nih, yang enak-enak kan saya dikembangkan itu. Saya diviralkan kan sunnah-sunnah ngono kuwi. Ya makanya kalau kemudian nyuwun sewu ya, itu seringkali kan ada juga yang misalkan istri Nabi yang ditonjolkan itu kan Sayyidina Aisyah. Dan ditonjolkan apanya? Itu istri soleha. Kenapa enggak Sayyidina Khadijah? Karena kalau Sayyidina Khadijah yang ditonjolkan adalah istri yang memang betul-betul hartanya itu untuk perjuangan umat. Perjuangan Kanjeng Nabi. Sayyidina Khadijah itu kan orang terkaya di situ. Dan terkenal kekayaannya itu ya di wilayah teritorial sekitar Makkah, Madinah sampai Syam itu dikenal Sayyidina Khadijah itu orang kaya dan kekayaan itu dihabiskan untuk perjuangan umat Islam. Maka sesungguhnya kalau kita mau mengiklankan, viralkan istri Nabi, yo sesungguhnya Sayyidina Khadijah. Nah sekarang yang paling banyak kan ada lagunya toh, apa itu? Lagu Sayyidina Aisyah. Aisyah kan itu kan. Dan yang ditampilkan bukan Aisyah itu sebagai seorang perawi Nabi, perawi hadis itu ya. Tapi Aisyah sebagai istri Nabi. Kalau Aisyah itu kalau kita mau juga, Sayyidina Aisyah itu adalah istri, bukan sekedar istri Nabi, tapi beliau adalah perawi hadis. Dan banyak hadis-hadis domestik, urusan keluarga itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Maka kalau ada mengatakan bahwa ulama perempuan pertama siapa? Kalau saya adalah Sayyidina Aisyah. Makanya kalau kita berbicara keulamaan perempuan itu Sayyidina Aisyah. Dan beliau dididik langsung oleh Rasulullah. Kalau dididik langsung oleh Rasulullah berarti beliau dididik oleh siapa? Ya oleh malaikat Jibril, dituntun itu loh. Kecerdasannya, daya ingatnya itu dituntun oleh Allah gitu loh. Nah, itu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah begitu itu. Nah, makanya dalam banyak hadis itu ya. Sayyidina Aisyah itu nggak pernah, Nabi itu suami saya itu nggak pernah ngomong begitu. Tetap aja menyebutnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Misalkan bertanya itu ya Rasulullah. Tidak ya zauji itu, enggak itu ya. Sayyidina Aisyah enggak pernah memanggil, dan semua istri juga sama. Anak-anak beliau, cucu beliau memanggilnya bukan ya Jad itu ya. Tapi memanggilnya apa? Ya Rasulullah. Karena dalam ayat Al-Qur'an jelas itu ya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Karena itu kalau ada orang yang selalu mengatakan Nabi itu adalah mbah saya,
jid saya itu ya. Apa jid apa jud itu loh. Apa jad itu ya. Ya jadun, mbah saya, datuk saya gitu ya. Nah itu sesungguhnya itu sudah tidak benar itu loh. Karena menyebut nabi itu nggak boleh, itu sebagai suami saya, sebagai mbah saya itu nggak boleh. Tapi menyebut nabi itu adalah Rasulullah itu. Nabi Muhammad adalah ya Rasulullah itu ya Rasulullah. Semua seperti itu. Sampai misalkan mantu beliau, siapa mantu beliau? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menanggil Rasulullah. Bukan ya bapak mertua, itu enggak ada. Ya Rasulullah. Bahkan mertuanya beliau memanggil Rasulullah. Bukan hei anakku, anak mantuku, tidak. Karena Sayyidina Aisyah itu kan putrinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau memanggil Rasulullah itu ya Rasulullah, bukan anak mantu, anak mantuku gitu ya. Itu enggak seperti itu. Itulah salah satu kita itu tidak boleh siapapun yang mengaku keturunan Nabi itu memanggil Nabi Muhammad itu mbahku gitu ya, enggak boleh. Tapi itu adalah ya Rasulullah. Nah sama juga misalkan seseorang yang sudah punya pangkat tinggi ya di masyarakat, itu enggak boleh, itu bapakku, itu enggak boleh. Itu kan mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu harus menghormati orang tuanya itu sebagaimana masyarakat menghormati. Termasuk manggil anak kiai itu ya Gus juga atau Neng juga itu ya. Makanya kalau sampai nanti dapat anaknya kiai jangan dipanggil Dik, nggak boleh itu loh. Itu tetap memanggilnya harus Neng sebagai penghormatan status seseorang. Nah berarti wong sing memanggil Rasulullah itu karena mengaku anak cucunya memanggil moyang atau datuk atau kakek atau siapanya lah. Itu sebetulnya orang ini perlu diragukan keilmuannya. Wong Qur'annya juga jelas kok. Quran itu loh ada, neng Quran itu ada. Itu kesetaraan kan begitu itu, kesetaraan, memanggil sama kesetaraan. Nah, dolam tu sunnataman. Jadi saya itu zalim kepada seseorang ahya, yaitu Kanjeng Nabi. Kenapa kita zalim? Karena Nabi itu man ahya, seseorang pribadi. Panjenengan Kanjeng Nabi itu adalah pribadi yang ahya, hidup. Ya, hidup adzolama, man ahya adzolama ing waktu peteng. Ya, ing peteng. Jadi Rasulullah itu seperti lampu sinar itu ya, sinar lampu di waktu malam gelap gulita. Makanya kalau orang Jawa bilang ada namanya retri itu malam gelap gulita, itu namanya retri. Makanya kalau anak punya anak lahir kemudian malam hari itu namanya mesti ada ratri itu anak malam itu loh. Anak malam hari, petang itu ya, anak malam hari. Nanti kalau pagi namanya fajar kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya fajriyah. Fajriyah itu lahirnya pagi. Tapi kalau malam itu namanya ratri. Ya ratri, nanti kalau perempuan ratriyah gitu ya. Ya atau apalah, sitri ratiyah gitu ya. Nah itu sesungguhnya orang bahasa Jawa sebetulnya ratri. Nah Nabi itu adalah orang yang hidup dikala dalam kondisi kegelapan. Jadi Nabi itu adalah semacam secercah sinar di malam gelap gulita. Ya, anak-anak sekarang masih ingat gak kalau malam itu, tapi kayaknya sudah nggak ada yang tahu ini. Dulu kan di kebonan, di pinggir-pinggir jalan itu ya, kan ada kunang-kunang. Masih ada sekarang. Di mana? Di Sumatera masih ada, di Palembang. Oh, terah Palembang itu tetangga si gunung kok. Si alas. Karena di tengah-tengah itu apa namanya?
tengah-tengah rawa-rawa itu kan masih banyak ini ya apa namanya gaya banyak apa masih adalah di rawa-rawa itu masih banyak pohon yang memang tidak diobati, tidak disemprot dengan racun itu ya. Makanya masih banyak inilah di Jawa itu pada mati kunang-kunangnya. Kenapa? Karena tanamannya itu disemproti sama pestisida, jadi pada mati begitu, merusak lingkungan. Nah, kalau kita bisa melihat semacam kunang-kunang itu ya, itu namanya man ahya adzolama. Dan Nabi itu diperumpamakan seperti itu. Jadi Nabi itu ketika masa orang-orang pada gelap, itu Nabi adalah kehidupan. Nabi adalah kehidupan. Meskipun dalam konteks ini misalkan, dalam konteks dalam konteks Nadom ini adalah Nabi itu tidak pernah yang namanya Nabi itu tidak menjalankan sholat tahajud. Karena itu tahajud itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita misalkan mengambil sunnah mau nikahnya poligami, menurut saya juga harus poligami wajib, silakan itu ya. Kalau poligami wajib berarti tahajud juga wajib gitu loh. Ya, tahajud juga harus wajib, sama-sama itu adalah sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu bukan dalam pengertian yang begitu saja, yang enak-enak, yang soro juga sama itu ya. Nah sekarang misalkan siapa yang bisa tahajud itu dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam kehidupan? Ayo golek wong saiki. Wis masih pangkate kiai haji itu loh. Yang pangkate kiai syekh ngono kuwi. Hampir enggak ada kita itu. Makanya kalau misalkan enggak ada begitu, berarti man ahya dzolama itu hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang bisa man ahya dzolam. Itu hanya satu sisi ya, satu sisi. Nah, man ahya dzolam. Jadi di tengah-tengah kegelapan itu ada seseorang yang punya cahaya. Makanya nek wong pengin ketok iku harus nyeje, tahu nyeje ya? Nyeje itu seje dhewe lho. Nyeje iku bukan nyeleneh ya. Tidak sama dengan yang lain. Misalkan di antara wong-wong pinter-pinter, sampean kudu luwih pinter, paling pinter. Di antara wong sing ahli dalam bidang teknologi, sampean harus menjadi orang yang paling bisa teknologi. Itu namanya man ahya dzolam. Di antara di desa itu tidak ada orang bisa ceramah, sampean harus bisa ceramah. Itu man ahya dzolam. Itu dalam perilakunya ya, tapi dalam ibadah tadi itu ya. Nabi itu adalah orang yang malam hari itu enggak pernah tidur. Jadi siang perang, bengi tahajud. Lah saiki sapa sing iso? Iya. Lah tak delok ning kantor iku ya awan bareng ya turu Ya turu ning kotakan kae lho, ning kotakan pojokan ning Fuad kae kan enak kuwi. Enggak, bukan Fuad lah. Ya ning Usuluddin lah itu. Iya. Awane turu, bengine ya apa meneh itu ya. Ngaji cuma dilutok dulu. Jadi kalau malam hari itu memang kalau ingin sunnahnya Nabi itu adalah ya tahajud itu. Dan itu kan ada dalam Al-Qur'an kan ada semuanya. Baru kemudian habis subuh kayak lulah. Nah kita kan enggak kan melek gaple gitu ya sepodo ae itu loh. Itu bukan man ahya dzolam itu ya. Jadi mananya man ahya dzolam itu adalah kita itu bisa menghidupkan sesuatu yang orang-orang pada waktu itu tidak bisa menghidupkan. Misalkan sampean pulang ke rumah, ya kemana lah itu ya, ke Palembang misalkan. Di daerah Palembang itu di sana tidak ada pengajian, maka yoga pulang harus bisa ngaji. Mimin tahlil harus bisa.
Yasin harus bisa. Maca kitab juga bisa. Ojo insyaallah wis meh lulus kok gak insyaallah itu loh. Wis lulus ya. Ya harus siap begitu loh. Itulah namanya man ahyal dholam. Di kelas misalkan, kuliah di kelas. Semua tidak ada yang tanya, saya harus bisa tanya. Di kelas kok nggak ada yang membaca, saya harus membaca. Makanya namanya kan sunnah. Ya itu sunnah, man sanata sunatan hasanatan falahu ajru man amila. Ya, jadi barang siapa yang menjalankan sunnah dan kemudian sunnah itu dilakukan oleh orang lain, maka sampai mendapatkan pahala yang sampai lakukan dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti. Ya, jadi maka kenapa orang-orang dulu itu seringkali misalkan seorang kiai, seorang ulama itu ya ilmunya sederhana, nggak muluk-muluk. Kitabnya sing cilik-cilik kaya kitab ngene-ngene, nggak usah gede-gede sampai Fathul Wahab gitu ya, sampai yang batang jilid, Bukhari, Muslim, nggak sehebat begitu itu. Tapi mereka menjalankan apa yang ada pada kitab-kitab itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita mempelajari sirah nabawi itu, ini sudah hampir selesai kan muludan toh. Ya, kita mempelajari, kita mengadakan mauludan itu sesungguhnya kita ingin mempelajari sunnah Nabi. Jadi Nabi itu seperti apa sih? Maka kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, dari mana kita tahu Kanjeng Nabi begitu itu? Ya dari para penggantinya, para penerusnya. Ya, pada waktu Kanjeng Nabi kemudian belajar ke para sahabat belajar kepada Rasulullah, nanti bawahnya tabiin belajar kepada para sahabat, kemudian tabiin bawahnya tabiin belajar kepada tabiin, terus sampai juga yang dulunya hanya di sekitar Madinah kemudian menyebar kemana-mana dalam sekian abad, menyebar ke Persia, menyebar ke Syam atau Syria, menyebar ke Palestina, kemudian menyebar ke Irak, menyebar ke daerah-daerah India, termasuk kemudian menyebar ke daerah Nusantara. Nah, Nusantara siapa yang penerus para nabi itu? Mereka adalah para kiai, para ajengan, para tuan guru. Nah itu terus menerus itu ya nyambung kepada Rasulullah. Karena itu mansana sunatan hasanatan itu di situ itu letaknya. Makanya jangan kemudian kita itu mengabaikan para orang-orang yang terus menerus mensanatkan keilmuan kita sampai kepada Rasulullah. Itu nggak boleh. Ya sanatnya ya, sanat keilmuannya itu sampai Rasulullah. Ya kita belajar itu kan mesti nyambung gitu ya. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu continue. Ya continue. Dan nanti kita itu akan diikuti oleh anak cucu kita terus itu ya. Murid-murid kita akan diikuti. Makanya kalau orang itu kenapa makamnya para ulama atau yang disebut sebagai kalau kita menyebutnya aulia, ulama dan para kata-kata ulama sebetulnya kan mengarahkannya kan ke aulia itu gitu ya. Karena mereka nggak mati. Karena apa? Para aulia itu ya nggak akan pernah mati. Mereka tetap bisa hidup. Ya, tetap bisa hidup. Nah, karena mereka tetap bisa hidup, maka murid-muridnya ketika mereka itu masih hidup, mereka belajar langsung. Ketika meninggal, maka para muridnya itu menghormati gurunya, dan kadang-kadang memang ada orang yang belajarnya itu ketika gurunya sudah meninggal. Ada yang seperti itu. Maka itulah ada tradisi yang disebut sebagai ziarah kubur, ziarah kuburan. Dan ziarah kubur itu sesungguhnya salah satu cara orang Islam itu mempertahankan ideologinya, mempertahankan pemahamannya, mempertahankan kepercayaannya. Makanya kenapa
orang Islam itu secara ideologi sangat kuat. Karena setiap tahun itu ada wajib ziarah. Bukan wajib ya. Itu ada kebiasaan berziarah setiap tahun. Kemana? Ke Madinah. Yaitu ke makamnya Rasulullah itu ya. Dan haji itu sebetulnya kan maknanya kan ziarah. Ziarah haji itu. Ziarah itu berkunjung. Jadi haji itu ya pengunjung sebetulnya maknanya. Ya cuman sebutan haji itu jadi lucu sebetulnya. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia aja kan. Indonesia, Malaysia, Brunei, yang lain kan tidak ada. Karena itu sesungguhnya maknanya pengunjung. Ya pengunjung. Masa pengunjung misalkan pengunjung Amrullah gitu ya. Kan haji Amrullah. Itu kan tambah pengunjung Amrullah itu sudah bangga, sudah kaji. Wong namanya pengunjung kok. Itu kan pengunjung. Nah, kita sangat bangga kalau disebut sebagai haji. Haji Amrullah itu ya. Haji Jito. Nah. Nanti kalau haji jenenge sapa, Mbak? Ya Jito itu kan kaji sing ora tata ngono lho. Jito lho. Padahal haji itu dulu sesungguhnya ini kan kenapa di wilayah si Indonesia itu kok orang yang baru berangkat haji itu kemudian pulang disebut Pak Haji itu ya. Itu karena politiknya Belanda. Untuk apa? Untuk melakukan Belanda memperbolehkan haji, tapi politik kan nggak boleh. Nah biasanya zaman dulu itu haji itu minimal kan 6 bulan. 6 bulan haji itu 6 bulan. Perjalanan itu sekitar 1 bulan, berangkat 1 bulan, nanti di sana 5 bulan itu ya. Ya bulan ke-6 itu pulang satu bulan. Nah selama 4 bulan di Hijaz, Makkah Madinah, orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara atau Al-Jawi itu ketemu dengan ulama-ulama dunia kan, ketemu dengan ulama-ulama dunia. Dan mereka itu kan kemudian menjadi yang disebut sebagai jaringan ulama internasional. Jaringan ulama. Nah, ketika terjadi jaringan ulama, maka pintu politik kan terbuka, wawasan terbuka. Mereka sudah tahu Afrika seperti apa, Eropa seperti apa, di daerah Arab seperti apa. Maka muncul haji-haji itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga Belanda perlu juga untuk ngawasi wong-wong sing wis tau ning Mekah. Maka disebut haji. Nah, tapi kita kemudian bangga kan. Kita itu dikai haji itu oleh Londo, ngono seneng. Aduh. Makanya gak usah ditulis haji niam. Gak usah ditulis. Apa nih? Karena itu pemberian Belanda sebetulnya. Itu hadiah dari orang Belanda yang tujuannya apa? Untuk mengawasi para jamaah haji ketika pulang biar tidak menggunakan politik dan tidak melakukan pemberontakan atau melawan kepada pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Ya perlu diawasi AM ini sekarang. Nanti melawan poga ngono iki. Ya, melawan pergerakan atau enggak. Makanya di wilayah-wilayah itulah muncul terutama orang-orang yang sudah haji itu banyak mereka tidak hanya belajar ya ulumnya, tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar namanya torikoh, gerakan-gerakan sufistik gitu ya, gerakan tasawuf di dunia Islam. Karena pada masa itu sekitar abad ke-15, dunia Islam itu kan diwarnai dengan dunia tasawuf. Dunia ilmu pengetahuan itu sudah mulai surut. Jadi ilmu-ilmu keislaman itu sudah mulai surut, terutama setelah perang salib, itu sudah mulai surut. Ya, sementara kekuasaan Islam di peradaban ilmu pengetahuannya itu ada di bawah dari Baghdad ke mana? Ke Andalusia, yang sekarang itu salah satunya adalah wilayah Spanyol. Orang-orang Eropa sudah mengambil wilayah itu, kemudian ilmu-ilmu ininya, ilmu-ilmu pengetahuannya, ya ilmu sainsnya, ilmu sosial itu ya, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, semua dipelajari oleh orang-orang Eropa.
Nah, kita sisanya adalah sisa tasawuf. Karena di Indonesia itu ya ilmu pengetahuan saintek nggak masuk dalam dunia Islam, belum ada, sudah hilang. Tradisi keilmuan dalam Islam itu sudah hilang karena sudah diambil oleh orang-orang Eropa. Di Jawa ini, di Indonesia ini, yang muncul adalah ilmu-ilmu tentang tasawuf, thoriqah gitu ya, ilmu thoriqah. Dan sampai sekarang, ya karenanya Islam di Indonesia ini memang betul masuknya itu bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan sufistik. Dan mereka kuat secara apa? Tradisi keagamanya sangat kuat itu loh, sangat kuat. Tapi untuk maju sebagaimana Eropa kita susah karena kita nggak sempat untuk belajar itu di sana. Jadi jaringannya itu murni jaringan ulama fiddin. Ya, fiddin yang akhirnya memahami konsepnya Imam Ghazali itu menurut saya itu agak kurang pas. Misalkan Imam Ghazali itu membagi ilmu jadi dua, yaitu ilmu duniawiyah dan ilmu ukhrawiyah. Ilmu duniawiyah, ilmu ukhrawiyah itu bahwasanya Quran, hadis, fikih gitu ya, sejarah, kemudian tasawuf, akhlak gitu ya. Sementara ilmu-ilmu yang lain disebut sebagai ilmu duniawiyah. Kalau ilmu agama itu atau ilmu ukhrawi itu dianggap wajib ain, semua orang Islam wajib. Nah, memaknai kifayahnya itu yang tidak sama. Jadi maksud Imam Ghazali itu yang disebut kifayah itu adalah bukan dalam konteks fikih. Yang dimaksud belajar ilmu umum itu fardu kifayah itu tidak sama dengan fikih. Kifayah itu apa kalau di fikih? Wajib kifayah. Kalau sudah ada satu yang melaksanakan, maka yang lain gugur itu ya, seperti sholat mayat, jenazah. Nah itu yang dimaksud Imam Ghazali bukan begitu gitu loh. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali itu adalah seseorang itu belajar agama itu maksudnya fardu ain, itu semua harus dipelajari. Semua ilmu agama orang Islam itu harus belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akhlak atau tasawuf gitu ya. Semua wajib ini. Tapi semua orang Islam juga sama, wajib belajar salah satu yang disebut sebagai al-ulumul ad-dunyawiyah. Jadi atau ilmu syar'i sama ilmu ad-dunya. Ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i. Wajibnya itu tetap individu. Bukan wajib ain itu dalam pengertian satu umum tidak. Gak terus saat desa iku kudu ana sing belajar ilmu kedokteran. Ya, meskipun itu masih bagus sebetulnya kalau pemahaman seperti itu. Ojo belajar ilmu kedokteran itu malah repot itu ya. Ilmu kedokteran itu wong enggak dadi pitakon kubur kok. Wong yang penting kan orang itu kan sehat rohaninya. Itu kan dokteran kan sehat jasmani itu ya. Tapi kan jasmani kan berpengaruh pada rohani. Sama juga rohani berpengaruh pada jasmani. Jadi bukan saja orang pada jiwa yang sehat, badan yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat pun itu juga berpengaruh pada badan yang sehat. Nah, kalau badan yang sehat itu juga berpengaruh kan. Misalkan sampean belajar kemudian sampean gudiken, gatel kabeh, itu mengganggu apa enggak? Mengganggu belajarnya. Maka sesungguhnya ilmu kedokteran itu juga wajib dipelajari. Matematika wajib dipelajari, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Semua wajib dipelajari oleh kita, satu orang itu wajib belajar salah satu ilmu. Itulah yang disebut sebagai fardu kifayah. Jadi kifayahnya itu bukan satu masyarakat itu satu saja yang belajar ilmu ini, enggak. Salah satu belajar ilmu yang kita sebut sebagai ilmu umum atau ilmu ghairu syar'i, itu harus belajar ilmu duniawiyah itu. Jadi makanya ulama-ulama dulu itu hampir semua ulama zaman dulu
itu mesti dia tahu tentang ilmu sesuatu. Ya misalkan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ilmu dasarnya, ilmu ininya, kayak kita sebelum spesialis selain ilmu agama, Imam Ghazali itu adalah ahli matematika, ilmu matematika. Dan matematika dan logika itu Al-Ghazali sangat paham. Makanya dalam dunia Islam itu Al-Ghazali disebut sebagai Al-Mu'allim Salis. Al-Mu'allim Salis, yaitu dia banyak belajar dengan ilmu matematikanya, matematikanya yang dari Yunani, mulai Pitagoras, kemudian masuk ke logika Aristoteles. Ini penting ya, sehingga kalau misalkan sampai kita belajar ilmu umum gitu ya, bukan di negara Islam, itu nggak mau tidak mau ya harus kita akui itu ya, harus kita akui. Dan itu ilmu-ilmu begitu itu kan perkembangan dalam dunia Islam sangat luar biasa yang sekarang hilang di dalam tradisi kita. Ojo belajar matematika, mengunggah dari pitakan kubur itu ya. Itu kan mengembalikan semacam dunia kita itu pada masa purba jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Islam itu ilmu pengetahuan itu kan makanya disebut sebagai kaum jahiliyah itu loh. Karena nggak berilmu pengetahuan. Orang dulu itu zaman sebelum Islam datang itu kan orang yang paling hebat itu orang yang paling banyak ngomongnya. Atau kalau dalam orang Yunani disebut sebagai kaum stoisme, stois itu ya. Kalau dalam kita namanya kaum kaum su'ara. Para penyair itu loh. Penyair kan akeh ngomongnya kan halus. Ngomongnya kan enak ngono kuwi. Orang akan tertarik dengan ucapannya itu loh. Dia orang berpengaruh. Tapi kemudian ada yang namanya ya logika ilmu yang disebut ilmu mantek dalam Islam. Ilmu mantek. Itulah yang untuk mengukur apakah seseorang itu pintar atau tidak pintar itu dengan ilmu mantek itu logika. Maka ilmu mantek menjadi satu tradisi ilmu pengetahuan dalam Islam itu ya. Yang sekarang orang takut belajar ilmu mantek. Takut itu ya. Kenapa? Karena ilmu mantek itu bisa membedakan mana pemikiran yang salah dan mana pemikiran yang benar itu ya, benar ataupun salah. Ini pikiran ini menggo atau tidak menggo itu kan bisa kelihatan. Jadi orang tidak hanya terbuai oleh rayuan gombal mulut para penyair itu loh. Yang sekarang banyak orang begitu kan. Terutama orang-orang politisi kan banyak penyairnya itu loh. Ya, banyak penyairnya. Politisi kan banyak penyair. Nanti kalau saya jadi di sini akan saya buatkan jembatan. Mohon maaf Bapak caleg gitu ya. Di sini nggak ada sungainya. Ngapain buat jembatan? Udahlah nanti saya bikin sungainya sekalian itu loh. Ya saking bingungnya mau buat jembatan, padahal di situ nggak ada sungainya. Ya saya buatkan sungainya, biar ada jembatannya itu ya. Saking judeke. Jadi makanya kadang-kadang kita itu artinya apa? Benar tidak benar itu bukan berdasarkan fakta. Nah kita kalau belajar logika, belajar ilmu mantek, itu paham mana khobar awal, mana khobar sani, dan mana natijah. Kan itu kan. Maka belajar seperti itu semua ada logika-logikanya. Nah, man ahya dolam itulah yang profiling yang man ahya dolam, orang yang bisa menghidupkan dalam sebuah kematian itu ya. Itu muncul pada masa-masa tertentu gitu ya. Setiap masa mesti ada orang yang begitu itu. Jadi orang yang disebut sebagai pembaru atau mujadid itu ya, itu mesti akan ada, itulah yang disebut sebagai man ahya dolam. Ketika orang-orang itu pada tidur tidak mau berpikir, dia berpikir sendiri. Ya, inilah yang kita sebut sebagai man sana, ya man sana ahya, sana man ahya. Jadi mengikuti orang yang bisa menghidupkan sesuatu. Bahkan tidak hanya masalah itu, misalkan menghidupkan sesuatu yang mati saja misalkan. Misalkan ada tanah mati, tidak berfungsi, maka kita boleh menghidupkan. Maka sesungguhnya kalau kita lihat misalkan salah satu yang menurut saya mencetak sawah baru, itu termasuk man ahya wilayah yang man ahya mautan.
yang bisa menghidupkan tanah mati. Itu pahalanya besar loh. Ada di kitab Komik Tughyan itu ada itu. Termasuk itu tanda beriman, termasuk cabangnya iman, bud'un minal iman. Jadi salah satu orang yang beriman itu adalah orang yang bisa menghidupkan tanah yang mati. Makanya kalau di hutan-hutan itu ya, yang kekeringan kita tanami kembali. Itu termasuk orang beriman. Berarti sekarang yang suka menebang kayu neng alas berarti orang apa itu? Itu tidak hanya bukan hanya ihya'ul mawat, tapi malah ya membunuh, mematikan yang hidup. Atau membunuh yang hidup. Dan itu berarti tanda-tanda orang beriman. Makanya kalau misalkan sampean membuang sampah sembarangan di sungai, itu sesungguhnya kan mematikan yang hidup. Ya, membuang bekas-bekas bekas kimia ke sungai, itu juga sama membunuh para binatang di situ. Maka yang paling baik adalah orang yang bisa menghidupkan yang mati-mati itu, termasuk tanah. Banyak program zaman dulu atau sekarang juga masih ada transmigrasi, sampean menjadi daripada lontang-lantung di sini lulus S1 bingung gitu ya. Sampean transmigrasi aja. Kemana? Sekarang masih banyak lahan-lahan yang bisa diolah gitu ya, dikelola. Di Kalimantan banyak. Di Papua juga masih banyak. Sekarang di Papua itu mau buka persawahan ya bisa tanami dengan segala macam tanaman itu 4 juta hektar. Untuk untuk ketahanan pangan. Kan luar biasa itu. Di Kalimantan juga sama itu ya, di Kalimantan juga sama. Seluruh Kalimantan ada semua. Itu bisa seperti itu dan itu pahalanya besar. Jadi barang siapa yang menghidupkan tanah mati itu seperti menghidupkan semua manusia. Man ahya matan faka'annahu ahya nas jami'an. Jadi menghidupkan orang-orang seperti itu pahalanya jelas. Sampai transmigrasi daripada nang kene demo-demo buat apa gitu loh. Pemane bar lulus ngono kuwi, gaya. Ono kancamu baru lulus malah mlebu partai ga. Wes. Itu gak ahya maitan itu malah membunuh yang mati itu ya. Ya, yang mutu tamu mait ahyaan itu ya. Yang mutu ahya. Membunuh yang mati-mati, yang hidup itu dibunuh-bunuh. Maka lebih baik kalau sampean jadi orang hebat itu di tengah kegelapan. Jadi di tengah orang-orang yang misalkan nggak bisa tani, sampean bisa tani. Di tengah orang-orang tidak bisa dagang, sampean berdagang. Di tengah-tengah orang-orang tidak bisa mengelola hutan, sampean bisa mengelola hutan. Itulah yang disebut sebagai man ahya adz-dzalam. Dalam hal dunia. Dalam hal ukhrawi juga sama. Di situ tidak ada orang ngaji, sampean ngaji. Itu man ahya dzalam. Di situ tidak ada orang tahlilan, sampean tahlilan, man ahya dzalam. Dan itulah pahalanya paling besar. Karena itu kenapa para wali songo itu tetap ziarahi, karena mereka pahalanya besar. Di tengah-tengah orang yang tidak beragama dengan baik, maka wali songo datang supaya orang itu beragama dengan baik. Maka mereka itu dikenang, diziarahi. Jadi jangankan hidupnya, matinya saja itu masih memberi rezeki, barokai. Misalkan sampean ke Sunan Ampel, sampean ke ke Bonang, sampean ke Sunan Derajat, ke Murio, apalagi ke Kadilangu. Itu kan menghidupi orang berapa itu coba? Di Tuban, Gon Aam itu Samarkandi, itu semua laku semuanya, mulai gereh, terasi, sembarang kalir, bahkan minuman apa jenenge? Tua juga payu gitu loh. Jadi yang tua itu juga laku di sana itu loh. Berarti kan menghidupi yang hidup. Ini ada orang mati bisa menghidupi orang hidup gitu loh. Itulah para wali songo begitu itu. Maka yang namanya wali itu ya orang yang tidak pernah mati,
tapi dia bisa hidup dan bisa menghidupi. Nah, tapi nek mati berarti ngono dikubur ditinggal lunga, masih nek makam pahlawan berarti dudu wali itu loh. Masih nek makam pahlawan, mau pahlawan itu kan diziarahi nek apa? Nek apa? Nek 17 Agustus tok toh. Itu aja yang menziarahi itu pejabat. Misalnya saya menjabat bupati, saya berziarah tanggal 17. Tapi begitu bukan tanggal 17 atau begitu saya nggak lagi menjabat, saya nggak ziarah lagi. Tapi para wali itu ziarah gitu loh. Makanya sampean besok wajib ziarah ke saya itu ya. Iya ziarah wajib itu loh. Minimal kan seumur-umur kan ziarah. Menziarahi gitu loh. Tapi yang diziarah itu harus betul-betul seorang yang memang bisa barokai baik masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, itulah tradisi di dalam kekuatan dalam Islam itu begitu-begitu. Ini setakat qadamahu adzurra min waromin. Ila ini setakat. Ini Nabi itu gambarannya ketika beliau itu malam-malam hari dolam gitu ya. Berzikir, sujud, berdiri itu ya. Itu ini setakat. Ila ini setakat. Sampai kapan? Ya ila setakat tumeka yen to madulaken apa qadamahu delamaan lorone man adzura ing pelarat min waromin ya saking arah abuh. Jadi Kanjeng Nabi itu sholat wengi itu sholatnya itu 12 rakaat. Surat yang dibaca itu ya surat-surat yang panjang-panjang. Padahal nek wong Islam itu enggak usah pakai surat panjang-panjang, cukup kulhu karo ayat pertama itu Kul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, rakaat kedua itu cukup baca kulhu. Cukup 2 ayat itu yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kanjeng Nabi tidak. Lebih dari itu. Makanya diumpamakan ayat dolam malam-malam hari itu sampai apa? Sampai qadamahu ad-durra min waromin, sampai kakinya bengkak. Lah awake dhewe wiridan sik 5 menit tok iki wis ngene itu lho. Kon wiridan gak kuat suwe to. Tapi nek gaple sewengi kuat. Ayo sampai miso-miso. Iya, kalah itu ya. Mati kon itu ya. Mati kon, ayo mati. Ku nek gaple sewengi kuat. Tapi jajal sampean wiridan itu ya. Setengah jam iku wis wis ngenang, ini bokong wis panas itu ya. Ya sikile wis semutan itu ya. Sikile wis semutan. Ya sing ngono kuwi memang ikulah salah satu bahwa kita itu tidak bisa mengikuti Nabi secara sempurna. Tapi minimal ya sunnah taman ahyanya itu aja yang kita bisa. Tapi kalau iris takot qadamahu adzurra itu min maromin berat sekali. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Abuh gitu ya, sampai abuh sikile ini, ya karena Nabi biasa. Itulah yang disebut sebagai kekuatan ketika kita dalam kondisi yang sakit. Nah kita harus kuat betul itu ya, harus kuat betul. Kondisi sakit itu kita harus betul-betul kuat menghadapi itu sama dengan Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi ketika perang pun juga sama, kuat menahan kesakitan. Nah kita itu loh, kuliah sik nembe 2 jam ya. Iku wis muales ngono kuwi. Wis turu kabeh itu ya, Ngaji paling sak jam iki wis ora kuat ngono kuwi. Padahal ngajine enek kopine, enek jajane ngono barang ya wis gak usah ngono kuwi lho, ya ngantuk ya wan. Kalau enek kopine. Jadi kopi itu bisa jadi tidak bisa ngantuk
kalau memang dalam dirinya itu memang tidak mau ngaji itu ya. Nah, maka minimal kita menjadi man ahya dolam itu jadi penting. Dalam konteks apa? Dalam konteks tidak hanya peribadatan, tapi dalam semua karya kita, maka kita itu bisa menjadi penyiram hujan di tengah-tengah kekeringan. Kita bisa menjadi lampu di tengah kegelapan. Itu jadi sesuatu yang penting itu ya. Nah, sampean juga mau mencari istri juga sama. Kalau sampean padha karo koncone kalah sampean iku. Koncone numpak ninja sampean numpak apa kuwi? Supra lawas Supra lawas yang tahun pira 9 pira ngono lho kae. Etek. Yo gak bakal laku, tapi sampean harus punya kelebihan. Misalkan pinter dalam apa gitu ya. Sehingga sampai jadi rebutan perempuan. Misalkan gawe skripsi gitu ya. Kanca-kanca itu gawe skripsi kabeh, itu mesti gak jadi rebutan. Ya Mas yo nompake itu etek-etek, tapi kan wedoke kan ayu-ayu. Mergane tapi wedok sing ayu ku biasane ya gak patek pinter itu lho. Mergane apa mesti skripsi digawene. Tapi sing pinter-pinter ya sing gak patek ayu. Dadi sampean pilihan. Pingin wedok pinter tapi ora patek ayu utawa ayu tapi goblok gitu loh. Ya pilih-pilih loro kuwi. Ayu bodoh biasa itu ya, tapi ojo sampai kebablasan wis elek, goblok pisan itu. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab.